Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Luciana Pajareni ya. Seperti biasa, kita akan berdiskusi materi tentang pelajaran matematika. Hari ini kita akan berdiskusi membahas materi tentang bilangan pecahan ya. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali kepada peserta didik yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan untuk selalu semangat belajar ya. Meskipun kita jauh di mata tapi dekat di hati ya. Meskipun jauh tapi Ibu juga sayang kepada kalian ya. Jadi tetap semangat belajarnya ya. Kemudian Ibu ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kalian harus bersih ya. Kalian harus makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, kemudian olahraga yang teratur, tidur atau istirahat yang cukup ya. Kemudian seringlah untuk mencuci tangan pakai sabun ya. Kemudian kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker di tempat umum, kemudian jaga jarak ya. Itu adalah cara kita menjaga kesehatan di masa COVID-19 sekarang ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Hari ini kita mulai belajar untuk pertemuan yang kelima ya. Sebenarnya ada papan tulis di belakang ya, tapi sulit untuk videonya kalau sendiri, jadi kita pergunakan aja buku ya dengan pensilnya. Oke, kita mulai diskusinya ya. Kalian bisa lihat di modul ya, di halaman 8 ya. Hari ini kita belajar tentang bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh ya. Bilangan pecahan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk umumnya A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi A yang di atas ini disebut pembilang dan B ini disebut penyebut ya. Kemudian yang pertama adalah pecahan senilai. Nah ini ya. A per B sama dengan A dikali M per B dikali M. Jadi pengalinya atau bilangan yang ini adalah bilangan yang sama M. Ya, sama dengan ini A dibagi M per B dibagi M. Jadi sama, ada perkalian dan ada pembagian ya. Contohnya supaya lebih paham, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 2 per 3 sama dengan 2 dikali 3 dibagi 3 dikali 3. Ya, di sini berarti contohnya M-nya adalah angka 3. Ya. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 2 per 3 senilai dengan 6 per 9. Contoh yang kedua, 2 per 8 ya. Misalkan M-nya 2. Ini ya, angka 2 di sini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, jadi 2 per 8 adalah senilai dengan 1 per 4 ya. Kemudian nomor 2, menyederhanakan pecahan ya. Pecahan, bentuk bilangan pecahan dapat disederhanakan dengan kita caranya mencari atau dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan terbesar atau FEB ya. Contohnya
15/20. Ya, 15/20. EPB dari 15 dan 20 yaitu 5. Ya. Ini 15/20. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya, jadi ketika dibagi 5 pas gitu ya. Tidak ada komanya. Berarti bilangan berapa yang ketika dibagi 15 dan 20 hasilnya pas ya. Itu kalau misalkan dibagi 10 ya kan 20 dibagi 10 bisa hasilnya 2. Kalau 15 dibagi 10 nah itu kan 1,5 itu ada komanya ya. Jadi tidak pas. Jadi cari EPB itu adalah bilangan ketika dibagi pembilang dan penyebut hasilnya pas ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. Jadi EPB-nya 5 ya. Jadi bentuk sederhana dari 15/20 adalah 3/4 ya. Di sini bukan dan ya, tapi adalah. Kemudian contoh yang lain misalkan ya, Ibu punya contoh yang lain 60/120 ya. Nih sama dengan berarti EPB-nya bilangan berapa yang ketika dibagi pembilang dan penyebut hasilnya pas ya, tidak ada komanya. Itu EPB ya. 60 dibagi 60 itu 1, 120 dibagi 60 itu 2. Jadi bentuk sederhana dari 60/120 adalah 1/2 atau setengah ya. Jadi 60 itu setengahnya dari 120 gitu kan, betul ya. Kemudian membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan. Jadi di sini kita lihat lambang bilangannya apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Berarti Ibu pernah mengatakan bahwa di pertemuan sebelumnya kalau lebih besar adalah ke arah sebelah kiri, lebih kecil ke arah sebelah kanan. Ini kan kalau dikasih tanda angka 1 di depannya ini berbentuk huruf B, yang ini berbentuk huruf K ya. Berarti lebih besar, ini lebih kecil dari ya. Contoh yang pertama, 1/3 sama dengan 1/3 dikali 5 ya. Pembilangnya dikali 5, penyebutnya dikali 5 ya. Jadi 5/15. Kemudian 2/5. Nah, ini 2/5 dikali dengan 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 3 sama dengan 15 ya. Berarti nih 5 lebih kecil dari 6 kan, yang ini pembilangnya yang atas. Nah, berarti 5/15 lebih kecil dari 6/15 ya. Itu. Jadi dilihat pembilangnya mana yang lebih kecil. Ini 5 itu lebih kecil dari 6. Otomatis 5/15 lebih kecil dari 6/15 ya. Atau gini kan, 6/15 lebih besar, itu kan kebalikannya ya, dari 5/15. Seperti itu ya. Gitu. Kemudian jenis-jenis pecahan ya. Pecahan biasa, ada pecahan campuran ya. Kemudian nanti ada